Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Kirana dengan NPM 2011-050066. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ditlog untuk memenuhi tugas sistem operasi. Oke, definisi ditlog sendiri yaitu suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses tersebut. Penyebab ditlog sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, mutual exclusion. Yang kedua, halt and wait. Yang ketiga, no preemption. Yang keempat, circular wait. Penyebab ditlog yang pertama yaitu mutual exclusion. Mutual exclusion ini adalah suatu keadaan di mana hanya ada satu proses saja yang boleh memakai resource. Proses yang lain harus menunggu sampai proses tadi benar-benar selesai. Penyebab ditlog yang kedua yaitu halt and wait. Halt and wait ini keadaan di mana suatu proses kelaparan sumber daya. Suatu proses menunggu suatu sumber daya dalam waktu yang lama hingga sumber daya tersebut tidak terpakai oleh proses yang lainnya. Penyebab ditlog yang ketiga yaitu no preemption. No preemption ini adalah keadaan di mana suatu sumber daya tidak boleh diambil ataupun dipakai begitu saja secara paksa oleh proses yang lainnya, sehingga suatu proses harus menunggu hingga proses yang sedang memakai sumber daya yang tadi benar-benar selesai. Penyebab ditlog yang terakhir yaitu circular wait. Circular wait ini adalah suatu keadaan di mana proses yang lain membutuhkan sumber daya yang sedang dipakai oleh suatu proses sehingga timbul antrian melingkar atau waiting chain seperti halnya rantai. Jadi circular wait ini bisa disebut dengan keadaan rantai. Contoh ditlog pada jembatan. Di sini kita bisa lihat ada beberapa mobil atau antrian yang terdapat pada jembatan. Pada satu jalan yang memungkinkan hanya satu arah yang berjalan. Setiap jalan bisa dianggap sebagai sumber daya. Setiap ditlog terjadi hanya bisa diatasi jika salah satu mobil mundur. Dalam hal ini butuh sumber daya yang direalokasikan. Bahkan beberapa mobil harus mundur jika deadlock terjadi. Ada cara untuk menalangi deadlock. Yang pertama yaitu deadlock prevention. Prevention ini artinya pencegahan. Jadi deadlock prevention ini cara pencegahan yaitu mencegah terjadinya deadlock. Dalam hal ini, penyebab deadlock harus diketahui sebelumnya, kemudian memastikan bahwa salah satu keadaan yang penting tidak akan menimbulkan deadlock. Cara yang kedua yaitu deadlock avoidance. Cara penolakan atau menghindari, yaitu melakukan pendataan terhadap proses yang kira-kira akan menghabiskan sumber daya. Cara yang ketiga yaitu detection and recovery. Mendeteksi dan memperbaiki. Mendeteksi sistem apa saja yang terlibat jika terjadi deadlock. Setelah dideteksi, sistem baru diperbaiki. Cara yang keempat yaitu mengabaikan deadlock. Membiarkan deadlock seolah tidak terjadi apa-apa dan membiarkan deadlock tersebut mematikan program. Hal ini merupakan algoritma ostrich untuk menangani deadlock. Mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Jadi deadlock ini bisa dideteksi penyebabnya dan dapat dipulihkan kembali. Dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi,
dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock secara pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Akhirnya, sistem akan berhenti dan harus direset. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock. Yang pertama, permintaan sumber daya dikabulkan secara selama memungkinkannya terjadi. Yang kedua, sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular wait secara periodik. Yang terakhir yaitu pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Memeriksa dengan algoritma tertentu. Terima kasih. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi deadlock ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.